Di konten kali ini aku bakal kasih rekomendasi 3 substrat langsung ya teman-teman. Jadi aku nanti bakal pakai silika putih, pakai pasir malang merah, sama pakai pasir mus ya. Jadi buat teman-teman yang masih mau setup tank di rumah ini, bisa lihat video saya ini. Siapa tahu nanti bisa jadi referensi buat teman-teman. Jadi nggak kebanyakan gonta-ganti. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube saya. Spesial di konten kali ini ya teman-teman, aku bakal kasih rekomendasi cara setup tank yang simple tapi dijamin cakep buat sana-sana kalian di rumah. Oke, di sini aku punya akuarium ukuran 40 30 30 dengan background hitam. Nah, kan background juga teman-teman juga ada yang kadang pakai putih ya. Tapi di video kali ini aku pakai hitam dulu. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang minta bikinin video yang setup yang pakai background putih, nanti aku bikinin juga. Untuk akuarium segini itu cocoknya buat ikan cana jenis stewarti misalnya ya, stewarti, pulkra, limbata, andrao juga bisa. Pokoknya yang dimaksimal ukuran 15 cm lah, 10 sampai 15 cm masih oke lah buat tank ukuran segini. Oke, kita masuk ke setup tanknya. Yang pertama sebelum setup tank itu teman-teman harus tentukan dulu spot yang bagus buat teman-teman taruh tanknya. Itu misalnya ya pokoknya buat teman-teman biar nggak repot lah ya. Misalnya habis pulang kerja itu mau lihat ikannya atau mau main-main ikannya itu nggak repot, bisa di ruang tamu apa di ruang santai, itu teman-teman sendiri yang tentuin. Untuk background hitam ini biasanya identik itu dengan warna yang kontras dengan backgroundnya. Jadi biasanya pakai pasir silika putih atau pasir Bali. Di konten kali ini aku bakal kasih rekomendasi 3 substrat langsung ya teman-teman. Jadi aku nanti bakal pakai silika putih, pakai pasir malang merah, sama pakai pasir mus ya. Buat teman-teman yang masih mau setup tank di rumah ini, siapa tahu nanti bisa jadi referensi buat teman-teman. Jadi nggak kebanyakan gonta-ganti atau ada banyak pasir atau apa yang terbuang kan sayang ya teman-teman. Jadi teman-teman tetap pantau terus, simak terus video kali ini. Jadi yang pertama ini saya mau pakai pasir silika putih ya teman-teman. Ini silika putih. Terus sebelum dimasukin ke tanknya itu teman-teman tetap harus bersihin dulu ya. Entah itu bekas habis dipakai atau beli baru pun tetap harus dibersihin dulu sampai bersih, daripada nanti kalau udah sampai masuk tank diisi air malah jadi ngabut semua kan sayang ya. Itu ngulangi lagi dari awal nanti. Oke, kita langsung masukin aja pasirnya ya teman-teman ya. Ini aku pakai alat seadanya ini teman-teman, yang gampang aja pokoknya. Penting pasirnya bisa masuk. Nanti kita tinggal atur pakai tangan, mau tebel apa tipisnya itu selera ya teman-teman. Kalau aku suka nggak begitu tebel sih. Ini udah diisi substratnya atau pasirnya, udah dirapiin. Terus setelah itu rekomendasi dari saya itu biasanya dikasih kayu atau akar ya teman-teman. Kalau dari kayu atau akar itu teman-teman bisa pakai banyak pilihannya sih, ada rasa mala atau pakai santigi. Itu di kios atau toko-toko ikan terdekat dari tempat kalian tuh pasti ada. Sekarang kita masukin langsung aja ini kayunya. Ini posisinya terserah teman-teman juga. Ini aku cuman kasih rekomendasi ya, kalau aku sukanya agak miring seperti ini dengan bentuk akar atau kayu seperti ini. Buat rekomendasi yang kedua itu teman-teman bisa pakai patung-patungan ini dari batu. Ini di kios-kios juga banyak bentuknya juga. Ini kebetulan di sini aku ada patung-patungan kayak gini. Kayak gini aja udah cakep ya sebenarnya teman-teman. Cuman kalau aku masih pingin kasih tambahan batu-batuan kayak gini. Oh ya, sebelumnya aku di sini nggak pakai tumbuh-tumbuhan ya teman-teman, karena berapa kali itu aku coba pakai tumbuh-tumbuhan itu agak repot ya, tumbuhannya bisa mati karena kita harus kena sinar matahari atau gimana, malah tambah repot. Di sini aku cuma kasih tambahan pakai batu-batuan aja. Nah, jadi kalau udah kayak gini, ini tinggal isi aja airnya. Sebenarnya lebih bagus ini kalau ngisi air gini ujungnya dikasih saringan atau apalah ya, biar kotorannya nggak pada keluar, terus biar substratnya nggak ngebul ya teman-teman. Tapi ini, nah ini untungnya tadi aku udah bersihin substratnya, untungnya ini teman-teman, jadi nggak akan ngebul airnya. Kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Ini habis kena air tadi, kita ratain lagi. Dan ternyata walaupun tadi udah dicuci dulu pasirnya, ini masih ada banyak kotoran-kotoran kayak gini ya teman-teman. Buat tank ukuran segini, ini aku bisa kasih rekomendasi teman-teman bisa pakai filter biofoam. Yang kecil aja itu nggak apa-apa ya teman-teman. Karena melihat ukuran tanknya seperti ini, cuman 40 x 30 30, pakai biofoam yang kecil pun cukup. Nah, ini aku di sini pakai
biofoam yang ukuran S atau biasanya juga disebut sponge filter ya teman-teman. Diremes-remes dulu juga teman-teman. Kalau nggak diremes-remes dulu biasanya dia ngambang soalnya. Oke, sambil nunggu airnya jernih, kita nanti bakal masukin ikannya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini di sini aku pakai contoh Channa pulcra. Ini ukurannya 16 sentian. Jadi dengan settingan seperti ini, walaupun simple, dia kelihatan bersih ya teman-teman. Warnanya juga kontras karena tadi aku pakai pasir silika putih sama backgroundnya hitam. Terus dengan settingan simple seperti ini tuh kelebihannya ikan bisa bergerak bebas ya teman-teman. Dengan ukuran tank yang hanya 40 kali 30, ini ikan masih kelihatan leluasa buat berenang. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini aku pakai biofoam atau sponge filter ukuran S yang paling kecil pokoknya. Teman-teman bisa lihat ini airnya bisa langsung kelihatan jernih dalam hitungan kira-kira 10 menitan lah. Nah, maka dari itu tadi aku bilang kenapa harus cuci pasirnya itu sampai benar-benar bersih ya teman-teman. Oke, kita sekarang masuk ke rekomendasi yang kedua. Nah, kita sekarang pakai substrat atau pasir moza. Pasir moza itu nggak pure hitam, kalau menurutku nggak pure hitam, dia agak sedikit grey, jadi agak sedikit abu-abu. Pasir moza itu ada yang kasar sama yang halus. Nah di sini aku pakai yang halus, terus medianya masih pakai seperti yang tadi, cuma nanti kita settingannya agak sedikit berubah. Oke, kita langsung masukin aja substratnya atau pasirnya. Jadi ini pasirnya ya, waduh, agak sedikit abu-abu atau grey, jadi nggak pure hitam kayak pasir Malang hitam. Itu masih hitaman pasir Malang hitam dibanding sama pasir moza ini. Jadi ini aku masih pakai ornamen yang sama seperti yang tadi ya teman-teman, karena buat contoh aja. Tetap taruhnya agak di tengah, jangan terlalu ke belakang atau jangan terlalu ke depan. Kita langsung masuk ke proses pengisian air. Jadi ini cuma buat contoh aja ya teman-teman. Pokoknya bisa sesuai selera teman-teman lah. Itu mau pakai batu yang seberapa, terus pakai ornamennya juga selera teman-teman sendiri. Ini cuma aku kasih referensi aja. Contoh-contohnya itu gimana, yang kalau teman-teman pengen yang simple itu gimana, ini aku settingnya kayak gini. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman penampakannya. Dengan background hitam, terus pakai pasir moza yang halus, masih kelihatan kontras ya teman-teman. Walaupun dia hitam itu, tapi menurutku agak sedikit abu-abu dan ada campuran beberapa warna putihnya. Terus kenapa ini aku nggak ganti ikan, tetap masih pakai pulcra yang tadi, karena untuk mempersingkat waktu, kebetulan aku baru ada pulcra ini yang gampang settlenya. Lumayan ya teman-teman, rekomen juga buat teman-teman ini kalau pada yang suka pasir hitam atau agak-agak gelap, masih masuk dengan background hitam, dia pakai pasir moza. Terus buat ikannya ini teman-teman bisa nilai apa yang lebih keluar warnanya dengan dibanding tadi yang pakai pasir silika putih. Oke, jadi kita sekarang masuk ke rekomendasi yang ketiga, yaitu pakai pasir Malang merah. Nah, ini aku kasih rekomendasi yang pakai yang paling halus ya teman-teman. Kalau pakai yang agak kasar takutnya nanti bisa merusak atau merobek sisik dari ikan kalian. Langsung kita masukin aja. Nah ini kebetulan aku pakai pasir Malang yang biasa ya. Kalau teman-teman pingin yang lebih merah bisa pakai powder sand, produknya dari Fishroom, punyanya Coco Vincent. Masih kayak yang tadi, kita pakai ornamen yang sama, tapi dengan settingan yang sedikit berbeda dengan yang tadi. Jadi kayak gini ya teman-teman, seadanya, tapi ya cukup oke lah buat rekomendasi teman-teman kalau pingin settingan yang simple-simple. Oke, jadi gini ya teman-teman, penampakannya
pakai pasir Malang yang merah. Jadi bisa disimpulkan dari ketiganya itu menurutku masih cocok semua. Mau pakai pasir Malang merah yang umum lah ya, itu masih cocok. Terus kalau pingin agak gelap sedikit bisa pakai pasir Moza karena dia warnanya agak keabu-abuan. Terus buat teman-teman yang pingin clean atau pingin bersih di tanknya itu bisa pakai silika warna putih. Jadi kalau untuk ikannya teman-teman bisa menyesuaikan sendiri dengan karakter ikannya. Misalnya pengen ngeluarin warnanya, dia kalau di pasir merah lebih keluar, atau pakai pasir Moza warna badannya lebih keluar, itu tergantung spek dan karakter ikannya teman-teman masing-masing. Oke, masuk ke kesimpulannya dari ketiga substrat yang aku pakai dengan ornamen yang sama, ketiganya masih masuk atau cocok ya teman-teman. Walaupun mungkin aku settingnya nggak sebagus orang-orang aquascape, karena aku jujur aja masih awam dan nggak tahu lah bidang-bidang itu, saya masih awam banget situ. Tapi ini cukup rekomend buat teman-teman yang mau setting dengan tank yang simple atau nggak terlalu banyak ornamen. Oke, jadi semoga bermanfaat konten saya kali ini. Siapa tahu membantu juga buat teman-teman yang baru mau mulai pelihara cana atau yang pingin setup tanknya dengan ornamen yang simple-simple. Jangan lupa juga share ke teman-teman, siapa tahu bermanfaat juga buat teman-teman yang lain. Oke, sampai sini dulu konten kali ini. Nanti kita sambung di konten-konten menarik selanjutnya.